Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup. Yaitu nama pialanya. Ya, bahasa Indonesianya adalah Korea Selatan tuan rumahnya. Enggak, bercanda. Nah, Indonesia itu bumi di kita istilahnya. Jadi ini mungkin untuk kampanye penghijauan. Pokoknya tuan rumahnya Korea Utara. Korea Utara. Korea Selatan. Tuan rumahnya Korea Selatan. Ya, dan mungkin ini kampanye penghijauan ya, makanya temanya bumi sekarang. Indonesia satu tim sama Argentina, Thailand, sama satu lagi Korea Selatan tuan rumah. Ini grup yang bukan grup mudah. Tiga tim ini kuat semua. Ya mungkin di antara tiga tim yang paling lemah Thailand mungkin. Tapi kalau lihat hasil pertandingan yang mungkin akan mengejutkan. Kita mulai dari yang positif dulu, yang laga awal. Indonesia lawan Argentina. Banyak yang mengira timnas akan kalah, termasuk saya. Apalagi di babak pertama, Argentina sudah cetak gol dulu lewat heading. Tapi yang surprisingly, Indonesia mampu memberikan tekanan kepada tim Argentina. Berkali-kali mereka dapat peluang tapi gagal. Babak pertama 1-0 keunggulan Argentina. Babak kedua itu baru mulai mengejutkan. Jadi dimulai dari sebuah free kick, kita bisa cetak gol lewat heading satu sama, dan tidak lama berselang kita dapat penalti di sekitar menit 70-an apa gitu. Dapat penalti karena kipernya Argentina melakukan pelanggaran. Ini sampai antusias ya, sampai apa itu komentar antusias. Wih, ada kesempatan ini kita bisa mengalahkan Argentina, dan penaltinya berhasil dan unggul 2-1. Yang space dan apa itu skornya bertahan sampai laga usai. Ini skor yang mengejutkan ya. Nah, ada yang menyangka kita bisa mengalahkan Argentina, termasuk saya. Ini pencapaian yang bagus di laga awal. Apalagi di laga itu juga dilihat sama satu pemain timnas senior, namanya Pratama Arhan. Sebenarnya lucu juga ya, Arhan duduknya kayak gitu. Cuma ya memang kalau lihat posisi kursinya memang dilipat emang gak susah ya dia duduk. Jadi dia juga kelihatan mengabadikan momen pas penalti, kalau nggak salah mengabadikan momen juga. Situ nggak banyak yang nonton ya dari Indonesia ya, karena ini kan kalau nggak salah dari Korea Selatan. Tandingan di Korea Selatan, jadi ya nggak banyak yang nonton dari Indonesia. Ya ada Pratama Arhan di sana ya, bagus juga. Nggak salah dia main di Suwon ya, jadi pantesan ya, mungkin dia habis laga di klubnya nonton paling. Ya jadi bagus ya, dan setelah itu ya sosial media semua merayakan, dan aku tip maaf ya, mulai sombong. Nah ini aku yang kurang senang. Kalau sudah mulai sombong timnas, itu biasanya habis itu akan drop. Karena itu aku sebenarnya saya speak up sampai kayak gini ya, sampai ya telepon Argentina senior sekarang kita rematch, semua kita bisa kalahkan apa. Nah selanjutnya lawan Thailand, optimis. Timnas muda mulai optimis. Kan sebenarnya kan Coach Indra Safri dipuja-puja karena berhasil mengalahkan Argentina. Padahal di laga itu belum tentu lolos ya, masih harus ada 2 laga lagi. Lawan Thailand, Indonesia di atas angin karena habis mengalahkan Argentina. Harusnya Thailand lebih gampang kan? Ternyata tidak. Baru menit awal ya, itu sudah kebobolan di menit 10. Itu pun blunder pemain timnas. Blunder, dan hebatnya ya, habis direbut bolanya itu nggak nentukan. Jadi Thailand langsung ngoper ke pemain yang dekat gawang, langsung di volley, jadi dan kipernya dikolongin. Jadi itu gol yang bagus ya, dan ya pelaku kipernya pun mungkin dikolongin juga. Itu soalnya langsung bola volley gol istilahnya. Jadi itu gol yang cukup bagus, dan ya kelihatan banget kalau timnas ini star syndrome, jadi semakin sombong jadi melakukan kesalahan kayak gitu tuh saya nggak perlu sebenarnya. Tapi yang timnas masih bisa dapat peluang, tapi bahas babak pertama 1-0. Babak kedua ya sebenarnya kita nggak mendominasi amat sih, karena Thailand juga beberapa kali dapat peluang tapi gagal juga. Ya kita sebenarnya kalau dibilang peluang ya nggak banyak, karena kebanyakan kita end passingnya salah. Jadi cuma beberapa peluang ya seingatku. Dan di menit akhir petaka juga. Jadi kita ngoper, tapi habis itu ada pemain kita kena wasit. Nah habis kena wasit ya kan operasi dipot sama timnas muda Thailand lah. Thailandnya langsung counter sampai kotak penalti masih bisa di-tackle, tapi pemain Indonesia, tapi bolanya masih bisa di keep sama Thailand. Celakanya kipernya kita waktu
pemain timnas tackle, dia juga ikut coba rebut bola. Jadi kayak tabrakan gitu loh. Sehingga pemain Thailand yang bisa keep bola ini, yang bisa tahan bola ini jadi masih bebas dan dia tendang loop dan gol. Ya habis itu pemain timnas protes ke wasit. Kenapa pemain tetap dilanjutkan, kan kenapa kamu wasit? Ya sebenarnya ya bukan sebenarnya salah wasit juga sih, soalnya tabraknya dari belakang juga. Ya wasitnya mungkin juga kaget tiba-tiba ditabrak. Tapi ya aku agak kenapa wasit tetap melanjutkan ya, harusnya kan biasanya kena wasit kan dihentikan, tapi ya nggak tahu tetap dilanjutkan ya. Ya aku masih bisa terima lah sih, walaupun memang agak kontroversial tapi masih oke lah. Memang kalaupun nggak ada gol keduanya ya sudah, emang kita udah kalah gitu loh, 1-0. Jadi ya, dan kalau lihat golnya ya kipernya itu salah di sini. Harusnya kalau pas ada defender dia jangan maju, harusnya, tapi entahlah. Mungkin waktu itu memang mereka mau barengan gitu, sebenarnya mau nahan, tapi gagal akhirnya. 2-0 ya, ini celaka di babak, karena di ronde ketiga lagi. Pertandingan ketiga kita lawan tuan rumah yaitu Korea Selatan. Gini, lawan tuan rumah it's never been easy. Oke? Saya tak atur kameranya. Bentar. Nah, gini lebih bagus datanya. Di laga ketiga kita lawan tuan rumah Korea Selatan. Korea Selatannya reputasinya bagus, timnas seniornya. Saya nggak tahu kalau pemain mudanya gimana. Tapi pemain mudanya harusnya kita bisa kalahkan, karena di U23 kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Walaupun ada penalti ya. Cuma itu menunjukkan kita sama Korea Selatan bisa ngimbangi lah. Tapi ini kan ya U19 mungkin agak beda, jadi pemainnya lebih muda lagi. Yang agak memalukannya adalah di babak pertama udah 3-0. Dan kalau dilihat dari golnya ya, itu kelihatannya ada satu, kalau nggak salah gol kedua itu salah kiper. Kenapa? Karena itu sudut sempit di sisi kirinya dari pemain ya. Kalau kiper kanan, sudut kiri kiper itu harusnya dia masih bisa nangkap, karena jaraknya nggak terlalu sama kiper. Tapi ya mungkin dia kaget tiba-tiba nendang ketutupan lawan, di depan pemain sendiri maksudnya, jadi gak gol. Ya jadi gol istilahnya di kebobolan. Tapi harusnya kiper yang bisa nangkap. Ada satu momen juga kiper bawa bola melakukan kesalahan juga. Aku lupa golnya itu heading atau apa, tapi ya golnya itu ya para 3-0 ya. Main timnas kita nak mental, dan Coach Indra Shafri nggak ada solusi untuk ini juga, karena kita kebiasaannya masih long ball juga apa gitu. Jadi ya 3-0 terakhir dan kita akhirnya tersingkir. Bayangin, dari kita menang lawan timnas Argentina, timnas muda Argentina, sekarang kalah lawan Thailand sama Korea Selatan. Inilah kenapa jangan sombong dulu sebelum kita lolos. Kalau lolos baru mulai bangga, nggak apa-apa. Ini kita belum lolos, baru laga pertama sudah sombong sedia gini gitu. Ini pelajaran berharga buat timnas muda Indonesia, jangan cepat sombong. Tahu kenapa pemain senior sebelum Coach Sintayong ini banyak yang gak berhasil? Karena sombong. Jadi pas muda berhasil, pas zamannya Evan Dimas dan kawan-kawan masih bagus, sekarang banyak yang hilang gitu. Dan juga karena pembinaan juga sih, sebenarnya ada banyak masalah, cuma nggak akan saya bahas di sini. Ya jangan sombong, dan ya emang kualitas kita emang segini, jadi kita kasih perlawanan aja sebenarnya sudah bagus. Jadi ya aku entah kenapa nggak kaget kita nggak lolos, cuma kecewa eman. Kalau kita mungkin seri ya atau apa, saat 2 laga itu Thailand lawan Korea, kita mungkin masih bisa lolos. Sayang banget, tapi ya nggak apa, ini pelajaran buat kita semua. Ya supaya jangan sombong ya, juga ya netizen jangan sombong juga. Jangan cepet-cepet sombong lah. Itu saja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.